Om Swastiastu. Perkenalkan saya Berta Bali, saya mahasiswi dari IKI Negeri Bali. Jadi baik, hari ini kita akan bahas mengenai garis dan sudut. Yang pertama, saya akan bahas mengenai garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik, bisa tak hingga, yang saling bersebelahan serta berderet, memanjang kedua arah, kanan kiri atau atas bawah. Contoh garis, adik-adik bisa lihat garisnya seperti apa. Ini kita bisa lihat garisnya seperti ini. Dan garis juga tidak memiliki titik potong. Selanjutnya kita bahas mengenai kedudukan dua buah garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis sejajar, yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga lambang dari garis sejajar, yaitu ini lihat seperti contohnya di sini ada di sini gambar yang sejajar. Untuk contohnya garis sejajar kita bisa lihat seperti ini. Yang ini contoh garisnya. Nah, dan di sini ada garis AB, yaitu di sini garis AB sama CD. Garis AB sejajar dengan CD merupakan contoh kedudukan sejajar karena kedua garis tidak berpotongan walaupun garis diperpanjang. Nah, selanjutnya garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Lambang dari garis sejajar yaitu ini, kita bisa lihat di sini lambang dari garis sejajar. Dan contoh gambarnya kita lihat yang ini. Di sini ada garis KL sama garis IJ dan memiliki titik potong yaitu di tengah-tengah. Garis IJ dan KL merupakan garis perpotongan karena kedua garis saling bertemu dan menghasilkan suatu titik potong. Selanjutnya garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya, jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Contoh garis berhimpit kita lihat di sini contohnya. Di sini ada garis A dan garis B. Jadinya garis A dan B merupakan garis berhimpit karena kedua saling menutupi pada posisi yang sama. Jadinya sekarang kelihatannya di sini cuma satu garis aja karena garis A menempel di garis B. Sekarang selanjutnya garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Garis tegak lurus disimbolkan dengan seperti ini. Ini simbolnya. Dan contoh garis tegak lurusnya ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Dan di sini ada garis Q dan garis R. Garis Q dan garis R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku di sini, yaitu nilainya 90 derajat. Sekarang kita bahas mengenai sudut. Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua garis yang lurus. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol. Ini simbolnya seperti ini ya. Dan gambarnya ini yaitu gambarnya di sini, yang sudutnya itu di sini bagian titik B-nya. Pada gambar di samping terdapat sudut dan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Pemberian nama sudut mengacu pada ketiga titik tersebut. Jadi kalau ditanyakan sudut, berarti yang namanya sudut itu bagian di sini, yang di titik B-nya. Sekarang kita lanjut pada bagian-bagian pada suatu sudut. Bagian-bagian sudutnya di sini ada yang namanya titik sudut yang bagian B-nya, ada yang namanya kaki sudut di sini bagian titik C sama titik A, ada yang namanya daerah sudut. Daerah sudutnya yaitu yang bagian sininya itu namanya daerah sudut.
Sudut mempunyai 3 bagian penting, diantaranya itu yang pertama kaki sudut, seperti yang saya jelaskan tadi. Kaki sudut yaitu bagian gambar di titik C sama titik A. Terus titik sudutnya merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar, yaitu di titik sudutnya bagian B, titik B nya yaitu itu sudah tertera, dan daerah sudutnya yaitu daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Untuk menyatakan besaran pada suatu sudut maka memakai satuan derajat. Satuan derajatnya seperti ini, terus menitnya seperti ini, dan juga detiknya simbolnya seperti ini, di mana sudut yang besarnya 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. Gambarnya seperti ini. Di sini ada sudut A, B, C, dan sudut siku-sikunya berada di titik B. Selanjutnya, sudut yang besarnya 180 derajat disebut sebagai sudut lurus. Ini kita lihat gambarnya seperti ini, yaitu namanya sudut lurus. Terus sudut yang besarnya 0 derajat serta 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. Gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya sudut lancip dan memiliki titiknya di titik B. Nah, sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Gambarnya kita lihat di sini. Nah, di sini sudut A, B, C, dan ini gambarnya yaitu namanya ini sudut yang tumpul. Oke, selanjutnya sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Dan gambarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Ini namanya sudut refleks. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Dua sudut yang saling berpenyiku yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan sudut yang sama besar. Sini hubungan antara sudut. Yang pertama itu sudut penyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta berbentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku. Contohnya kita lihat seperti ini, yaitu sudut ABC dan sudut DBC. Ya, ini namanya sudut berpenyiku. Selanjutnya, sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Coba dilihat di sini, sudut PQS. Nah, di sini SQT dan sudut QT. Yang kelima, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Berdasarkan gambar di samping, terdapat sudut dalam sepihak yaitu sudut D. Sudut D dengan sudut P. Terus jika dijumlahkan jadinya 180 derajat. Terus sudut C dengan sudut Q. Jika dijumlahkan jadinya 180 derajat. Sudut luar sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Berdasarkan gambar di atas, terdapat sudut luar sepihak, ataupun kita lihat gambarnya bagian sini, yaitu sudut D. Di sini ada sudut D dan sudut P. Jika dijumlahkan jadinya 180 derajat. Terus ada sudut A dengan sudut S, jika dijumlahkan jadinya 180 derajat. Selanjutnya, sudut bertolak belakang sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di samping, sudut yang bertolak belakang yaitu di sini ada sudut A dengan sudut C, terus ada sudut B dengan sudut D, ada sudut
P dengan sudut R, ada sudut Q dengan sudut S. Selanjutnya lurusnya contohnya yaitu ini ada sudut PQS, sudut SQT dan sudut TQR sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya di sini hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, sudut-sudut sehadap sama besar merupakan sudut-sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas sudut yang sehadap yaitu ini, lihat yang sudut yang sehadap yaitu sudut A dengan sudut P, terus sudut B dengan sudut Q, sudut C dengan sudut R, terus sudut D dengan sudut S. Sudut dalam berseberangan sama besar merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar sudut dalam berseberangan yaitu kita lihat di sini ada sudut C dengan sudut Q. Ini sudut C dengan sudut Q, sudut D dengan sudut P. Ketiga, sudut luar berseberangan sama besar merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Berdasarkan gambar di atas, terdapat sudut luar berseberangan. Ya, untuk sudut luar berseberangannya kita lihat contohnya seperti ini, yaitu sudut A dengan sudut S, ya, ini berseberangan. Nah, terus sudut B dengan sudut R. Bisa dilihat sekarang. Yang keempat, sudut-sudut sehadap dan berseberangan. Apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Apabila terdapat dua buah garis dipotong oleh garis lain, maka besar dari sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak ialah 180 derajat. Satuan sudut. Dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran, yang berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat dilambangkan dengan seperti ini. Jika dibawa ke menit jadinya 60 menit. 1 menit jika dibawa ke derajat jadinya 1/60 derajat. 1 menit jika dibawa ke detik jadinya 60 detik. 1 derajat jika dibawa ke detik jadinya 3600 detik. 1 detik dibawa ke derajat jadinya 1/3600 derajat. Dan untuk simbol-simbolnya ini kita bisa lihat di sini simbol derajat yang seperti ini, simbol menit, terus di sini simbol detik. A2, A3, A4 dan di sini ada sudut B1, B2, B3 dan B4. Di sini suruhannya itu tentukanlah bagian A sudut-sudut yang sehadap, terus yang bagian B-nya sudut-sudut yang bertolak belakang, bagian C sudut-sudut yang berseberangan dalam. Sekarang bagian D sudut-sudut yang berseberangan luar, sudut-sudut dalam sepihak, sudut-sudut dua sepihak, dan sudut-sudut berlurus. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang ditanyakan yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Nah, sekarang sudut-sudut sehadap yaitu kita lihat pada gambar di sini. Sudut sehadapnya yaitu A1 sama dengan B1. Terus yang kedua A4 sama dengan B4. Sekarang A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Terus sudut-sudut bertolak belakang. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sudut-sudut yang bertolak belakangnya, kita perhatikan lagi ke gambarnya yaitu sudut A1 dengan sudut A3. Berarti sudutnya ini bertolak belakang. Terus yang kedua sudut A2 dengan sudut A4. Selanjutnya
B3, sudut B2 dengan sudut B4. Selanjutnya, sudut-sudut berseberangan dalam. Nah, untuk menentukan kita perhatikan lagi ke gambar, yaitu sudut-sudut yang berseberangan dalam, yaitu sudut A3 dengan sudut B1. Sekarang selanjutnya sudut A4, sudut A4 sama dengan sudut B2. Sekarang sudut-sudut berseberangan dua. Nah, untuk menentukan sudut-sudut berseberangan Untuk menentukan sudut-sudut berseberangan dua, kita perhatikan pada gambar sini. Nah, di sini yang sudut-sudutnya berseberangan dua yaitu sudut A2 dengan sudut B4. Sekarang kita perhatikan di gambar sini, sudut A2 dengan sudut A4. Terus sudut A1 dengan sudut B. Sudut-sudutnya itu sudut A2 dengan sudut B4, sudut A1 dengan sudut B3. Sekarang sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dengan sudut B2, sudut A4 dengan sudut B1. Selanjutnya sudut-sudut luar sepihak. Untuk menentukan sudut-sudut luar sepihak, kita perhatikan lagi ke gambarnya, yaitu sudut A2 dengan sudut B3, sudut A1 dengan sudut B4. Sekarang kita menentukan sudut-sudut yang berpelurus. Yang pertama sudut A1 dengan sudut A2, yaitu ini sudut A1 dengan sudut A2. Sudut A1 dengan sudut A4. Terus sudut A2 dengan sudut A3. Sekarang sudut B1 dengan sudut B2. Sekarang sudut B1 dengan sudut B4. Sudut B2 dengan sudut B3. Sekarang sudut B3 dengan sudut B4. Jadi untuk sudut-sudut berpelurusnya saya sudah jelaskan sesuai dengan gambar tadi. Untuk penjelasannya mungkin sampai di sini saja dulu. Nanti akan ada contoh soal, nanti akan ada latihan soal lagi untuk di rumah.